Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan dirahmati Allah Rabbul Alamin. Siang ini kita akan mengkaji satu kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad Al-Biqai Asy-Syami Al-Athari. Kitab Al-Arba'un Haditsan fi Fadailil Quran. 40 hadis tentang keutamaan Al-Quran. Ini juga memberi informasi pada kita bahwa sesungguhnya banyak para ulama yang menyusud kitab-kitab arba'in. Yang masyhur di telinga kita kalau mendengar kata arba'in, 40 hadis, adalah kitab arba'in yang disusun oleh Imam Nawawi. Padahal banyak ulama-ulama lain yang menyusun kitab yang diberi judul dengan Al-Arba'in atau Al-Arba'un, berisi 40 hadis. Termasuk berkenaan dengan Al-Quran ini, ada banyak para penulis lain yang menyusun kitab berisi 40 hadis tentang keutamaan Al-Quranul Karim. Jamaah sekalian, mengapa kita mengkaji kitab ini? Karena salah satu di antara nama yang disematkan kepada Ramadan adalah Syahrul Quran. Ramadan itu disebut bulan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril di bulan Ramadan itu setiap malam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertalaqi pada malaikat Jibril. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita pun meningkatkan musahabah kita dengan Al-Quranul Karim, persahabatan kita dengan Al-Quranul Karim di bulan Ramadan ini. Nah, penyampaian hadis-hadis yang berkenaan dengan keutamaan Al-Quran, harapannya bangkit semangat kita untuk membaca, memahami, mengamalkan kandungan Al-Quranul Karim. Jamaah sekalian, pembahasan kitab ini insyaallah akan kita laksanakan dalam 12 kali pertemuan, dari Senin sampai Kamis selama 3 pekan. Jadi dalam 1 kali pertemuan ada 3 atau 4 hadis yang disampaikan.
Jamaah sekalian, baik kita masuk ke hadis yang pertama. Sabata fi Sahih Ibn Hibban an Abi Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu an. Telah sabit, maksud telah sabit itu telah teguh, telah tetap pada Sahih Ibn Hibban, hadis yang bersumber dari sahabat Abi Shuraih Al-Khuzai atau Al-Khuzai radhiyallahu an, semoga Allah Rabbul Alamin meridainya. Qala, ia berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abshiru wa abshiru, gembiralah kalian dan gembiralah kalian. Jamaah sekalian, salah satu di antara tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah basyirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi kabar gembira. Makanya di surah Al-Baqarah ayat ke-119 Allah Subhanahu wa taala berkalam, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami telah mengutusmu dengan din yang hak ini, basyiran wa nadhira. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai basyira, sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhira, dan sebagai pemberi peringatan. Alaysa tashhaduna an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Bukankah kalian bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah? Nih, maaf, bagian itu terlewat terjemahannya ya. Ini tinggal ditambahkan, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Qalu, mereka menjawab, na'am, benar ya Rasulullah. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna hadzal Qur'an sababun tarafuhu biyadillah wa tarafuhu biaidikum fatamassaku bihi fa innakum lan tadillu wa lam tahliku ba'dahu abada. Sesungguhnya Al-Quran ini ujungnya terhubung di tangan Allah, dan ujung yang lain terhubung di tangan kalian. Maka pegang teguhlah ia, karena kalian tidak akan tersesat dan binasa setelah itu selamanya. Jamaah sekalian, hadis ini selain berisi salah satu di antara tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai basyirah, sebagai pemberi kabar gembira, juga hadis ini menyebutkan tentang keutamaan dari kalimatus syahadah, keutamaan dari ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Jamaah sekalian, banyak redaksi berkenaan dengan syahadat ini. Ada lengkap syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ada syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada ayyuhadallah wa yukfar dunah, Allah ditauhidkan dan selain Allah diingkari. Ada juga yang hanya menyebut syahadati alla ilaha illallah, karena sesungguhnya jika seseorang mengakui bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, maka konsekuensinya dia harus mengakui bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita dapati ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Abu Thalib, pamannya yang saat itu sedang sakaratil maut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta pamannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, satu kalimat yang dengannya ia bisa berhujjah di yaumil qiyamah nanti. Nah, jadi jamaah sekalian, syahadat itu bermuara pada kalimat la ilaha illallah. Maka ada satu riwayat yang menyebutkan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya adalah la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Maka masyhurlah la ilaha illallah disebut miftahul jannah, kunci surga. Ada orang pernah bertanya pada Wahab bin Munabbah, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah kalimat la ilaha illallah itu kunci surga? Maka Wahab bin Munabbih berkata, bala, memang benar. Walakin laisa miftahun illa lahu asnan. Akan tetapi bukankah setiap kunci itu punya gerigi? Bapak ibu punya pintu di rumah. Berapa pintu di rumah? Ada 10 pintu rumah, ya. Ada pintu depan, kamar, pintu belakang, ya. Mungkin kamar yang berada di lantai 2, ya. Banyak pintu. Nah, kunci pintu kamar tidak bisa dipakai untuk membuka pintu depan. Bahkan kunci pintu kamar yang satu tidak bisa dipakai untuk membuka pintu kamar 2, 3. Mengapa? Padahal semua sama, namanya kunci. Yang berbeda adalah geriginya. Maka kata Wahab bin Munabbih, fa in ji'ta bimiftahil lahu asnan futihalaka. Jika engkau datang kepada Allah dengan kunci yang bergerigi, maka dibukakan pintu surga. Wa illa, tapi jika tidak, lam yuftah laka, tidak akan dibukakan pintu surga untukmu. Ini yang kedua, kandungan yang kedua. Yang ketiga, hadis ini berisi jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim. Penyebutan Al-Qur'an saja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan berarti mengingkari hadis.
Mengapa? Karena hadis ini bertautan dengan hadis-hadis lainnya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitab Allah wa sunnat rasulih." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan pernah tersesat buat selama-lamanya. Kedua perkara itu adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di hadis ini hanya disebutkan Al-Quran, bukan berarti yang dipegang hanya Al-Quran. Jamaah sekalian, ada satu ayat yang berkaitan dengan jaminan ini di surah Thaha ayat 123. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Nah, jamaah sekalian, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menjelaskan ayat ini, beliau berkata, "Takaffalallahu liman qara'al Qur'an wa amila bima fihi alla yadilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah." Allah menjamin bagi orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, ia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Al-Baihaqi. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu annahu marra ala qadin yaqra'u thumma thala fastarja'a. Dari Imran bin Husain, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dia melewati seseorang tukang cerita sedang membaca Al-Quran untuk meminta-minta. Jadi ya jamaah sekalian, tidak dikisahkan secara detail apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Ya. Namun ketika Imran bin Husain melihat perilaku orang ini, maka dia pun beristirja. Istirja itu maksudnya mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagai bentuk apa? Ini musibah ini. Ini orang jualan Al-Quran ini. Bukan jualan mushaf ya Pak. Ini orang jualan Al-Quran ini. Kemudian ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'al Qur'an falyas'alillaha bihi fa innahu sayaji'u aqwamun yaqra'unal Qur'an yas'aluna bihin nas. Barang siapa yang membaca Al-Quran, hendaklah ia meminta kepada Allah dengannya. Sungguh akan datang beberapa kaum yang membaca Al-Quran untuk meminta-minta kepada manusia. Jamaah sekalian, pertama, hadis ini memberi pelajaran kepada kita tentang keharusan menjaga niat, keharusan mengikhlaskan hati kita dalam beramal. Walaupun amalan lahirnya itu bagus, dia baca Al-Quran,
Dia melantunkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Namun kalau ia lakukan semua itu bukan karena Allah, maka amal lahirnya yang bagus itu tidak akan diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Makanya jamaah sekalian, bukan hanya sekadar sibuk memperbaiki amalan lahir, namun juga sibuk memperbaiki amalan hati, amalan batin. Di antaranya adalah niat. Namun yang kedua, jamaah sekalian, hadis ini bukan berarti larangan untuk mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Mengapa demikian? Karena ada riwayat lain yang menjelaskan tentang kebolehan orang mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah." Sesungguhnya yang lebih pantas untuk diambil upah adalah dari pengajaran Al-Quran. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Meskipun jamaah sekalian memang benar, seperti dalam lingkungan mazhab Hanafi, mereka itu bersikuku haram mengambil upah dari Al-Quranul Karim. Tapi jumhur ulama membolehkan didasarkan pada riwayat ini. Sehingga Al-Qadhi Iyad ia sampai berkata bahwa yang berpendapat akan bolehnya mengambil upah dari pengajaran Al-Quran adalah dari ulama yang mumpuni. Yang menyelisihi pendapat ini adalah Abu Hanifah. Jamaah sekalian, Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullah ta'ala menjadikan hadis ini sebagai hujjah diperbolehkannya mengambil upah dari Al-Quran. Beliau berkata, "Famin hadzal hadis as-sahih yustafadu anna akhadhal ujrah 'alal Qur'an jaizatun." Didasarkan pada hadis ini, maka mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran itu diperbolehkan. Ini yang hadis yang nomor 2. Kemudian yang berikutnya, hadis nomor 3, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Bapak Ibu, kalau ada sahabat yang orang tuanya atau anaknya muslim, maka didoakan keduanya. Jadi kalau kita baca hadis radhiyallahu anhuma, ini berarti anaknya atau ayahnya muslim. Makanya kalau ayahnya yang bukan muslim, ya tetap radhiyallahu anhu. Kita ambil contoh seperti sahabat Ali. Sahabat Ali itu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Qala, ia berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naqra'ul Qur'an wa fina al-a'rabi wal a'jami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami dan kami sedang membaca Al-Qur'an, dan di tengah kami ada orang-orang Arab dan orang non-Arab. Arab ini sebutan untuk orang Arab pedalaman.
Kalau orang Arab kota namanya Al-Arabi. Jadi tidak diawali dengan hamzah, langsung Al-Arabi. Kalau orang Arab pedalaman Al-A'rab. Nah, di luar orang-orang Arab namanya Ajam, Al-A'jami. Nah, jamaah sekalian, ini dulu dilakukan di masa Amr bin As, ya. Maksudnya pemilahan mana daerah-daerah yang termasuk Arab dan mana yang bukan Arab. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u fakullun hasanun." Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya seluruhnya adalah kebaikan. Ini seluruhnya adalah kebaikan. Itu memberi isyarat setiap huruf yang kita baca itu kebaikan. Yang kedua, siapapun yang membacanya, bagaimanapun keadaan ia membacanya, baik yang sudah mahir maupun terbata-bata, dia pun tetap mendapatkan pahalanya. Asalkan ia mau terus belajar dan belajar. Nah, jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Siapa orang yang membaca satu huruf dari Al-Qur'anul Karim, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanah bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu akan dibalas 10 kali lipat. Lalu Nabi mencontohkan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan kalau alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wa sayaji'u aqwamun yuqimunahu kama yuqamul qidhu yata'ajjalunahu wa la yata'ajjaluna. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang suatu saat nanti beberapa kaum yang menegakkannya sebagai tegaknya bejana. Mereka bersegera dalam mengamalkannya dan tidak berlambat-lambat. Nah, jamaah sekalian, poin yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis ini sesungguhnya bagian dari kewajiban kita mengamalkan kandungan Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berkalam, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mereka mendapat pelajaran. Dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Nah, ketika menjelaskan ayat ini, Hasan Basri berkata, "Wallahi ma tadabburuhu bi'ifdi hurufihi wa idha'ati hududihi hatta inna ahadahum la yaqulu qara'tul Qur'an kullah ma yurlahul Qur'an fi khuluqin wala amali." Demi Allah, kata Hasan Basri, bukanlah mentadaburi Al-Quran itu dengan hanya menghafal huruf-hurufnya. Bukan itu yang dimaksud dengan mentadaburi Al-Quranul Karim. Orang yang hanya menghafal huruf-hurufnya, menghafal ayat demi ayat, tapi melalaikan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.
Lalu dengan congkak, dengan angkuh ia berkata, aku telah membaca Al-Quran seluruhnya. Padahal tidak terlihat pada dirinya asar dari Al-Quran itu, baik pada akhlak maupun pada amalnya. Jadi jamaah sekalian, Al-Quran itu pedoman hidup kita, yang seyogianya mensibghah, mewarnai gerak langkah hidup kita. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim untuk membimbing manusia pada jalan yang benar, membimbing manusia pada kebahagiaan di dunia ini, kebahagiaan di akhirat nanti. Jamaah sekalian, ada satu tamsil ya yang saya kutip dari kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin. Ini syarahnya Ihya Ulumuddin yang disusun oleh Imam Ghazali. Nah, ada satu tamsil ya, satu perumpamaan. Al-Quran itu misalu abdin kataba ilaihi malikuhu kitaban. Ini diibaratkan seperti satu surat yang ditulis oleh seorang tuan, ya, oleh seorang majikan pada hamba sahayanya. Dulu masih ada perbudakannya pada hamba sahayanya. Wa asyaru alaihi fihi bil awamir wan nawahi. Pada surat itu ada beberapa perintah, ada beberapa larangan. Jadi kalau kita mungkin kayak ke pembantu lah, ya, atau ke karyawan atau ke pelayan. Nah, kita sampaikan nih, kamu harus lakukan ini, nggak boleh ini. Kita mau pergi nih, ya, ninggalin rumah. Kita nitip nih, ya, pada seseorang, bisa jadi pada karyawan, pada pembantu, kita nitip. Nah, kemudian kita sampaikan nih, ini perintahnya, ya, ini yang harus dilakukan, ini yang nggak boleh dilakukan. Tapi nih, orang ini yang menerima surat itu, dia tidak berusaha untuk bisa memahami isi surat itu, untuk bisa mengamalkan isi surat itu. Ia mencukupkan diri membaca surat itu. Jadi dia baca, terus dia baca, ya, berulang-ulang dia baca. Walakin iktasara ala hifdhihi faqat. Ia mencukupkan diri untuk menghafalnya. Fahuwa mustamirun ala khilafi ma amaruhu bihi maulahu. Ia terus menerus berada dalam kondisi menyelisihi apa yang diperintahkan oleh tuannya. Karena yang dia lakukan baca tapi tidak mengamalkan isinya. Jadi perintah dari majikannya, larangan dari majikannya, tidak ada satupun yang ia lakukan. Dia menyibukkan dirinya dengan membaca surah itu. Nah, pada kitab ini disebutkan nih, kalla yaumin mi'ata marrah. Meskipun ia membaca surat itu sampai 100 kali, fahuwa mustahiqun lil uqubah. Dia tetap berhak untuk mendapatkan azab Allah. Mengapa? Karena ia mencukupkan diri untuk membaca surat itu tapi tidak mengamalkan isinya. Nah, itulah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim itu kitab pedoman hidup kita. Ketika kita membacanya, bernilai ibadah. Setiap huruf yang kita baca bernilai satu kebaikan, dan setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Tapi kewajiban kita tidak berhenti sampai di situ. Kewajiban kita adalah mentadaburinya, memahaminya, kemudian mengamalkannya, sehingga Al-Quran itu dirasakan manfaatnya oleh kita.
Jamaah sekalian, alhamdulillah 3 hadis baru disampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan membawa berkah pada kita semua. Besok insya Allah kita lanjutkan pada hadis ke-4 ya, dan selanjutnya sampai hadis ke-40 ya, insya Allah sampai 12 pertemuan nanti. Mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami setiap apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf tidak buka sesi tanya jawab karena keterbatasan waktu, tapi bagi jamaah sekalian yang akan menyampaikan pertanyaan nanti bisa disampaikan tertulis. Kalau disampaikan tertulis waktunya bisa lebih efisien, nanti di sela-sela penjelasan hadis ini saya sampaikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Demikian, ilaika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.